Seberapa besar penghasilan konten kreator Indonesia versus luar negeri? Jadi di video kali ini aku bakal nge-breakdown data yang sudah aku sertakan di sini terkait ranking CPM ataupun RPM tertinggi di dunia. Kemudian apa aja niche yang potensial untuk kita bahas di konten-konten kita. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan terkait RPM tertinggi di dunia dan juga ranking niche tertinggi di dunia, maka aku akan bahas secara step by step terkait pemula yang ingin menjadi seorang konten kreator, yaitu bagaimana konten kreator itu bisa mendapatkan penghasilan. Dan ini adalah video ketiga daripada kelas kreator. Jadi buat kalian yang sudah ngeklik video ini, mungkin alangkah baiknya kalian bisa tonton videoku sebelumnya yang di kelas kreator, supaya kalian bisa lebih memahami step by step bagaimana menjadi seorang konten kreator dan juga bisa lebih mendalam untuk memahami bagaimana konten kreator mendapatkan sebuah penghasilan ataupun earning. Oke, kita sebelum masuk ke pembahasan penghasilan kreator Indonesia versus luar negeri ini, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana konten kreator itu bisa menghasilkan cuan. Oke, kita geser ke slide yang pertama, yaitu penghasilan konten kreator itu dari mana. Mungkin jika kalian masih awam terjun di dalam dunia konten kreator, mungkin saat ini kalian yang baru mulai terjun untuk membangun platform, baik itu di Google ataupun Google Ads, ataupun kalian bermain di YouTube, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Tentu kalian bertanya terlebih dahulu, penghasilan konten kreator itu didapat dari mana? Apabila kalian adalah seorang awam yang saat ini mulai terjun untuk merintis menjadi seorang konten kreator. Nah, tentu konten kreator itu dibayar karena beberapa program yang diajukan oleh si pemilik platform. Yang pertama, itu tentu yang paling besar dan secara signifikan besar banget kelipatannya, yaitu penghasilan konten kreator ini didapat dari iklan, baik itu di iklan Google ataupun di iklan website, kemudian di sosial media Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Lagi-lagi, seorang konten kreator itu dibayar oleh iklan. Jadi konsep iklan ini bagaimana? Iklan itu adalah model promosi yang diajukan oleh perusahaan ataupun si pengiklan kepada si pemilik platform, yaitu aku ambil contoh yaitu YouTube. Dari seorang pengiklan mengiklankan kontennya di YouTube melalui Google Ads, mereka mengambil langkah untuk mempromosikan produk. Jadi si pemilik platform YouTube ini melempar konten yang diajukan oleh pengiklan untuk ditampilkan di video-video kita. Artinya, di sini ada 3 pihak yang terlibat di dalam transaksi iklan, yaitu si pemilik platform, kemudian si pengiklan, dan juga si pemilik video. Artinya kita sebagai seorang konten kreator. Nah, tentu daripada ketiga aspek yang terlibat di dalam iklan ini ada ukuran tertentu dalam kerjasamanya. Nah, ukuran itu disebut apa? Yang pertama adalah CPM. Sebelum kalian memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator ataupun digital kreator, tentu kalian harus memahami CPM dan RPM untuk mengetahui bagaimana model earning yang didapat oleh seorang konten kreator. Jadi CPM dan RPM ini adalah ukuran penghasilan daripada seorang konten kreator. Untuk CPM sendiri itu adalah cost per mil yang berasal dari bahasa Latin, yaitu 1000. Artinya biaya yang harus dibayar pengiklan untuk setiap 1000 tayangan iklan. Jadi apabila video kita menghasilkan 1000 tayangan, maka dibebankan kewajiban untuk membayar ke platform, ini platform ya, si YouTube-nya, untuk membayar setiap 1000 tayangan. Artinya kita belum mendapatkan hasil yang bersih ataupun profit yang dihasilkan dari si pengiklan untuk video-video kita yang menampilkan iklannya. Tapi ketika kita masuk dan membahas terkait RPM ataupun revenue per mil, itu adalah pendapatan kreator untuk setiap 1000 tayangan video. Ini adalah profit bersih yang didapat daripada 1000 tayangan iklan yang masuk di video kita.
Artinya di sini sudah dipotong biaya oleh si pemilik platform, yaitu si YouTube itu sendiri. Untuk asumsinya seperti itu. Jadi kalian harus pahami secara benar-benar seksama apa yang aku ucapkan, supaya kalian bisa lebih paham dan juga gimana content creator itu dibayar oleh platform. Jadi ukurannya adalah CPM dan RPM. Secara simpelnya CPM itu adalah nilai yang dibayarkan oleh si pengiklan kepada platform, kemudian platform membayar kepada kita. Tentu di sini sudah melewati 2 tahap. Karena melewati 2 tahap, tentu si platform, si pemilik platform juga mengambil keuntungan daripada iklan yang dibayarkan per 1000 melalui video kita. Nah, jadi RPM ini adalah tentu profit yang sudah dibagi hasil oleh si pemilik platform, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, dan juga lain-lainnya. Tapi untuk menjadi seorang content creator yang berpenghasilan itu tidak hanya dari iklan. Bisa aja mungkin dari YouTube Premium kita menyodorkan konten-konten yang premium ataupun khusus pelanggan itu juga berbayar, ataupun super thanks. Bisa juga dari YouTube Affiliate Marketing ataupun beberapa fitur-fitur yang pendukung YouTube lainnya. Kalian bisa cari aja di Google. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawaban bagaimana penghasilan konten kreator itu. Jadi, konten kreator itu dibayar atas dasar iklan yang masuk di video. Dan iklan itu diukur dengan CPM dan juga RPM. Tentu RPM adalah nilai akhir yang didapat dari profit seorang konten kreator. Tentu ini adalah hasil bersihnya. Nah, kita asumsikan seperti ini. Ini ada CPM dan juga RPM. CPM itu dibayar pengiklan 100.000 misal. Dalam 1000 tayangan ini adalah contoh. Nah, RPM itu adalah 100.000 yang dibayar oleh pengiklan kemudian dibagi oleh YouTube. Jadi nilai pembagiannya adalah 45%, 55%. Kita akan bahas ke video ini. Jadi ini masuk pada pembagian keuntungan. Ini aku bahas untuk kedua platform, yaitu di Google Ads dan juga Meta Ads, ataupun seorang konten kreator yang ngonten di YouTube ataupun di Facebook. Nah, untuk YouTube sendiri, untuk bergabung ke dalam YouTube program partner, tentunya kita harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk bisa bergabung dalam program YouTube Partner program. Nah, YouTube Partner Program ini memiliki syarat dan ketentuan. Tentu ya, yang aku sebutkan tadi adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk bisa mengapprove bahwa kita adalah YouTube Partner untuk bisa mendapatkan penghasilan daripada iklan. Jadi tidak semata-mata kita membuat video langsung keluar iklan, itu tidak. Artinya ada syarat dan ketentuan terlebih dahulu untuk bisa mencapai target. Nah, untuk konten kreator ataupun kreator kita sebagai seorang konten kreator itu 55% penghasilan, dan untuk si pemilik platform ataupun YouTube yang dalam tanda kurung Google si pemiliknya adalah 45%. Jika kita asumsikan ke dalam contoh ini, maka apabila CPM dibayar 100.000 dan juga kita bagi 45 banding 55, maka penghasilan yang kita dapat itu adalah 55.000 untuk kreator dan juga 45 untuk YouTube per 1000 tayangan. Ini adalah contoh secara simpelnya aja. Jadi seperti itu. Bisa kalian pahami bahwasanya CPM itu adalah nilai kotor yang belum dibayarkan ke kalian, tapi juga dibayar ke platform per 1000 tayangan. Jadi hitungannya per 1000 tayangan. Untuk RPM sendiri, itu adalah nilai bersih ataupun profit yang kalian dapat ketika kalian telah mendapatkan 1000 tayangan. Jadi seperti itu. Untuk fitur daripada Facebook, yaitu Facebook InStream, program yang cukup lama ini, Stream Ads ya, itu pembagiannya sama, yaitu 55% untuk kreator dan juga untuk Meta sendiri ataupun Facebook Meta Ads itu 45%. Artinya apabila mencapai 100.000 maka nilai penghasilannya untuk seorang kreator yaitu 55.000. Jadi perbandingannya seperti itu. Itu adalah aku asumsikan dalam bentuk contoh yang lebih mudah. Nah,
Setelah kalian mengetahui penghasilan konten kreator dari mana, kemudian bagaimana skema pengambilan keuntungannya, dan juga bagaimana seorang konten kreator itu dibayar dengan model untuk bisa menghasilkan cuan yang sejauh ini sudah aku jelaskan. Jadi ini pembagiannya perlu kalian catat. Kemudian setelah itu, sebelum kita memutuskan untuk menjadi konten kreator, tentu kita harus paham seberapa besar hasil yang kita dapatkan untuk effort kita membuat video yang cukup bagus mungkin, ataupun kita secara sustainable, konsisten membangun YouTube dan video-videonya, dan juga meluangkan waktu setiap hari untuk membangun YouTube. Tentu kita juga harus memahami apa aja yang perlu kita persiapkan untuk membangun konten dan apa target sasaran dari konten kita. Kita akan bahas di penghasilan kreator. Nah, penghasilan kreator ini kita nggak ngomongin dulu Indonesia ataupun luar negeri. Jadi penghasilan kreator itu dihitung ya memang dari 1000 tayangan per video kita. Tapi apakah potensial ketika kita terjun sebagai kreator di dalam negeri, khususnya di Indonesia, atau justru kita harus scale up untuk bisa menjadi konten kreator luar negeri? Kemudian apa aja ini korelasinya Indonesia dan juga luar negeri? Jadi seperti ini, setiap negara itu memiliki kualitas hidup yang berbeda, setiap negara itu punya biaya hidup yang berbeda. Tentu penghasilan setiap orang yang menjadi kreator di dalam sebuah negara itu sendiri itu juga memiliki penghasilan yang berbeda. Nah, di sini sudah tercatat bahwa peringkat negara dan juga perkiraan RPM ini tertinggi saat ini yaitu Amerika Serikat dengan nilai $8 sampai $30. Itu kalau kita kalikan, mungkin kita akan coba asumsikan ya. Apabila kita penghasilan terkecil terlebih dahulu $8, kita kalikan dengan nilai dolar 17.000, 136.000 per 1000 tayangan itu paling kecil. Kemudian apabila kita coba dengan 30 USD ataupun dolar dikali 17.000, maka per 1000 tayangan RPM ataupun profit bersih daripada seorang konten kreator di Amerika Serikat khususnya itu mencapai 510.000. Nah, apabila video itu mencapai 100.000 mungkin, itu tinggal kalian kalikan aja per 1000 tayangan itu. Jadi mungkin bisa berkali lipat lebih besar daripada CPM atau RPM-nya di negara kita. Nanti kita akan coba lihat ranking kita di berapa. Nah, di nomor kedua di sini ada Swiss dengan nilai RPM $8 sampai $25. Tentu ini lebih rendah sedikit daripada negara si pembuat aplikasinya yaitu Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga itu dipegang oleh Norwegia, keempat Australia, kemudian kelima Kanada dan juga Inggris, Jerman, Belanda, Swedia dan juga Denmark. Nah, ini negara-negara 10 negara dengan RPM tertinggi di dunia yang mencapai 15 USD sampai 30 USD per 1000 tayangan. Lalu negara kita Indonesia itu di nomor berapa? Jadi setelah aku riset beberapa sumber, Indonesia itu saat ini fluktuasinya naik turun, posisinya itu berada di 40 sampai 60 ranking dunia RPM dengan nilai ya seperti ini. Bisa kita coba zoom terlebih dahulu. Nilai RPM kita adalah 1,5 sampai $4. Itu sangat kecil-kecil banget. Ini Denmark aja di $5 untuk minimum pembayaran RPM per 1000 tayangan. Ya, bisa kita asumsikan untuk $1,5 itu mungkin 18, jika 17.000 itu bisa 26.000 bahkan lebih lah. Jadi sangat kecil banget untuk ranking RPM di Indonesia. Jadi ini adalah keputusan kalian. Apakah kalian ingin menjadi konten kreator di Indonesia ataupun luar negeri? Tapi tentu apabila kita memiliki keterbatasan menjadi konten kreator di luar negeri terkait bahasa dan lain-lain, itu pasti kita butuh effort yang jauh lebih besar untuk memahami
bagaimana model-model konten yang bakal kita garap. Nah, untuk selanjutnya ini adalah ranking niche. Jadi buat kalian yang belum tahu niche itu apa, niche itu adalah topik pembahasan yang kita bahas di video. Nah, itu menentukan RPM ataupun penghasilan kita. Jadi semakin kebermanfaatan konten kalian itu tinggi, itu bakal punya RPM yang tinggi juga. Jadi selain negara, kemudian ranking ataupun niche konten itu sangat berpengaruh. Di sini sudah aku riset dari beberapa sumber juga terkait peringkat dan juga perkiraan RPM berdasarkan niche ataupun topik konten. Yang pertama tertinggi itu dipegang oleh finance ataupun investing di 15 USD sampai 50 USD. Coba kita asumsikan jika 15 USD itu kemungkinan 50 USD ya. 10 dikali dolar 17.000 saat ini. Itu mencapai 850.000 per 1000 tayangan untuk niche dari investing. Apalagi jika kalian berada di negara Amerika. Artinya ketika kalian membuat konten luar negeri dengan target Amerika Serikat dengan konten niche finance, itu pasti kalian bisa meledak. Tergantung kepada konten kalian. Bisa meledak maksudnya earningnya apabila video kalian itu memiliki traffic yang besar. Kemudian untuk yang di ranking kedua yaitu asuransi. Karena gini, kenapa investasi dan finance ataupun asuransi itu memiliki RPM yang tinggi? Karena memang perbankan, kemudian jasa-jasa layanan keuangan itu punya dasar yang kuat ketika mengiklan ataupun mengkampanyekan iklan. Karena tujuannya memang untuk meraup keuntungan yang juga besar, dan juga tentu barangkali dari keuntungan itu bisa profitable-nya lebih besar. Karena finance ini memang betul-betul besar dan pemainnya adalah para banker ataupun perbankan dan juga para jasa investasi dunia. Ini betul-betul tinggi sekali dan mereka berani membayar mahal untuk konten-konten yang seperti ini dan juga melibatkan iklan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah bisnis dan entrepreneurship. Software, kemudian digital marketing dan SEO, real estate, properti, teknologi, review, dan hampir 1-7 aja ini. Kalau kita lihat dari ranking konten ataupun ranking niche kontennya, ini adalah konten-konten dengan rate tertinggi ataupun konten-konten dengan pembahasan yang cukup bisa dibilang ini cukup membuat kita belajar dan juga cukup memeras otak kita. Artinya konten-konten yang memang untuk tujuan SDM yang tinggi. Nah, maka dari itu ini nggak ada hiburan di posisi pertama. Konten-konten yang sifatnya hiburan tidak ada di posisi pertama. Mungkin bisa aja di posisi 11-12. Karena hampir 1-10 ini adalah konten-konten yang memang punya nilai semua yang besar, memang fluktuasi nilainya. Yang terakhir di nomor 10 adalah kesehatan, dan juga di 9 adalah productivity, karir, remote work. Hampir semuanya di posisi 1-10 adalah ranking niche yang memang betul-betul punya target yang tinggi kepada skala manusianya, human ya. Jadi orang-orang yang memang punya SDM tinggi itu disasar dengan ranking-ranking niche yang tinggi dan juga perkiraan RPM-nya juga tinggi sekali. Di sini kalian bisa lihat. Jadi kembali lagi bahwasanya ini menjadi keputusan kalian, apakah kalian akan mempelajari menjadi content creator dengan target luar negeri, atau kalian jujur lebih suka dengan konten-konten terhadap diri kalian sendiri untuk menggarap konten-konten yang berbahasa Indonesia. Tapi barangkali ini jadi bahan pertimbangan kalian, dan juga video ini semoga bisa punya manfaat wawasan buat kalian semuanya untuk membuka pikiran kalian terkait dunia konten kreator. Dan data yang aku sajikan ini adalah data-data yang memang real, dan juga kalian bisa riset tersendiri di Google Keyword ataupun Google Trend terkait ranking niche ini. Memang ini betul-betul ranking yang punya nilai tinggi untuk niche topiknya. Jadi buat kalian semuanya yang sudah gabung di video ini, sekali lagi aku tekankan,
jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kalian bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kemudian kalian silahkan sharing-sharing aja di kolom komentar terkait dunia konten kreator. Jadi buat kalian yang mau ngikutin progres terkait dunia konten kreator, kalian save aja playlist, nanti kalian subscribe channel ini, kemudian kalian aktifkan loncengnya, bakal aku update setiap 2 hari sekali untuk konten-konten terkait digital creator. Oke, jadi mungkin di sesi-sesi selanjutnya kita bakal bahas lebih mendalam terkait dunia konten kreator. Dan aku sendiri saat ini juga sedang menekuni dunia konten, khususnya di YouTube, untuk target Indonesia dan juga target luar negeri. Nah, itu jadi alasan kenapa saat ini aku juga sharing ke kalian terkait konten-konten di luar negeri ini. Jadi aku share ke kalian ranking RPM dan juga niche apa yang bisa kita jadikan referensi untuk kita kerjakan di konten-konten kita. Oke guys, mungkin itu aja sharing yang cukup, nggak tahu ini videonya singkat atau enggak. Semoga video ini bisa juga punya manfaat yang besar buat kalian semuanya yang mau memulai menjadi konten kreator. Lagi-lagi aku ingatkan, kalian silahkan save playlist ini. Playlist kelas kreator ini adalah kelas kreator yang ketiga. Nanti bakal ada kelas kreator 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan lebih lanjut lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. And see you di next video.